Kehidupan Rizal dan Lina akhirnya berubah secara drastis, berkat kegigihan Rizal dalam membangun bisnisnya dari nol. Dari seorang suami yang diremehkan, Rizal menjelma menjadi seorang pengusaha sukses yang dihormati. Rizal tetap menjalani hidupnya dengan rendah hati dan ikhlas, meskipun luka-luka di hatinya dari ucapan Lina dulu masih kadang membayang. Seiring waktu, bisnis Rizal berkembang pesat. Keluarganya sekarang hidup berkecukupan, dan mereka pun mulai menikmati kehidupan yang lebih nyaman. Lina, yang dulu sinis dan sering mencemooh suaminya, kini berubah menjadi lebih lembut dan penuh syukur. Ia mulai mengerti arti dari perjuangan dan pengorbanan, dan seiring itu pula, ia merasa semakin menyesal karena tidak pernah mendukung suaminya sejak awal. Suatu malam, Rizal merasakan sakit di dadanya. Sakit itu datang begitu mendadak, hingga membuatnya jatuh di ruang kerjanya. Lina panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memberikan kabar yang tak terduga, Rizal menderita penyakit jantung yang cukup parah, kemungkinan besar akibat stres dan beban mental yang selama ini ia tanggung sendirian. Di saat itulah, Lina benar-benar terpukul. Ia mulai menyadari betapa dalamnya kesalahan yang telah ia perbuat. Setiap kata kasar, hinaan, dan rasa tak sabar yang ia lontarkan selama bertahun-tahun kini menghantuinya, mengingat bagaimana Rizal selalu menerimanya dengan diam dan sabar. Seluruh perjuangan dan kerja keras Rizal demi keluarga kini menjadi beban bagi dirinya sendiri. Lina menyadari bahwa Rizal diam-diam telah menanggung lebih dari yang bisa ia bayangkan. Hari demi hari, kondisi Rizal makin menurun. Meski sakit, Rizal masih menyempatkan waktu untuk tersenyum dan menguatkan Lina. Tapi di balik senyumannya, tubuhnya semakin melemah. Rizal, dengan seluruh kelembutan hatinya, selalu berusaha menenangkan Lina, mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Namun di lubuk hatinya, ia tahu bahwa waktunya mungkin tidak akan lama lagi. Pada suatu malam yang hening, Rizal meraih tangan Lina, yang duduk di samping ranjang rumah sakitnya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Maafin aku kalau belum bisa jadi suami yang sempurna buat kamu dan anak-anak. Aku cuma ingin kamu bahagia, Lin. Itu aja." Air mata Lina langsung mengalir deras. Di hadapan suaminya yang sudah begitu lemah, ia terisak dan berkata, "Mas, aku yang salah selama ini. Aku nggak pernah tahu kalau kamu udah berjuang lebih dari yang aku kira. Aku yang nggak pernah bisa ngerti." Malam itu, Rizal pergi dengan tenang, meninggalkan Lina dengan perasaan yang tak akan pernah terobati. Penyesalan mendalam menggantung di hati Lina. Meski sudah terlambat, ia akhirnya menyadari betapa besarnya cinta Rizal kepadanya, betapa besar pengorbanan dan kesabarannya. Lina kini hidup dalam bayang-bayang kenangan Rizal, setiap hari merenungi kata-kata yang dulu pernah ia lontarkan, kata-kata yang begitu menyakitkan bagi suaminya. Kehidupan Lina memang kini berkecukupan dari warisan bisnis Rizal, tapi kebahagiaan yang ia harapkan tak pernah benar-benar hadir. Tanpa kehadiran Rizal, rumahnya terasa kosong, seolah kehilangan cahaya yang dulu meneranginya. Setiap sudut rumah, setiap barang yang ada, semuanya mengingatkan Lina akan sosok suaminya yang tak tergantikan. Penyesalan yang teramat dalam kini menjadi bagian dari kehidupannya, sebuah pelajaran yang datang terlambat. Waktu terus berjalan, dan keadaan Rizal makin memburuk. Meski tubuhnya melemah, semangat Rizal untuk tetap berjuang bagi keluarganya tak pernah pudar. Di tengah segala keterbatasan fisiknya, ia selalu menyempatkan untuk tersenyum dan menenangkan Lina, seolah-olah ia tidak ingin meninggalkan kenangan buruk atau kesedihan dalam benak istri dan anak-anaknya. Tapi di hatinya, Rizal menyimpan banyak luka yang tak pernah ia ungkapkan. Luka dari setiap kata hinaan dan rasa tak dihargai yang begitu lama ia simpan. Di sebuah malam yang sunyi, Rizal, dalam keadaannya yang paling lemah, mengumpulkan segenap tenaganya untuk menulis sebuah surat. Surat ini ia tulis dengan harapan bisa meninggalkan pesan terakhir untuk Lina dan anak-anaknya. Tangannya bergetar ketika menulis, namun ia tetap berusaha menuangkan isi hatinya yang terdalam. Setelah selesai menulis, ia menyelipkan surat itu di balik bantal, berharap suatu hari Lina akan menemukannya. Beberapa hari kemudian, Rizal menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang di rumah sakit. Kepergiannya menyisakan luka yang mendalam bagi Lina. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa besarnya kehilangan yang selama ini tak pernah ia sadari.
Meski hidupnya kini lebih dari cukup secara materi, kekosongan di hatinya seakan tak ada yang bisa mengisi. Setelah pemakaman, Lina kembali ke kamar Rizal dan tak sengaja menemukan surat yang ditulis suaminya sebelum pergi. Dengan tangan bergetar, ia membuka dan mulai membaca. Dalam surat itu, Rizal menulis, "Lina, mungkin kamu gak pernah tahu gimana perasaan aku selama ini. Aku cuma pengen kamu bahagia dan hidup nyaman, meski mungkin caraku gak selalu benar di mata kamu. Terima kasih udah nemenin aku sampai sekarang, meski aku gak sempurna. Aku cuma minta satu hal, jangan pernah benci dirimu sendiri karena caramu bersikap ke aku. Aku selalu maafin kamu, selalu, karena rasa sayangku lebih besar dari apapun. Doain aku ya, semoga kita bisa ketemu lagi nanti. Sayang selalu, Rizal." Bacaannya berhenti. Air mata Lina deras mengalir, tangannya gemetar, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tak pernah menyangka, di balik semua hinaan dan cemoohan yang ia lontarkan, Rizal masih menyimpan cinta yang begitu besar untuknya. Ia hanya bisa menangis dalam sunyi, menyesali semua kata-kata pedas yang pernah ia lontarkan, dan menyadari betapa Rizal telah mencintainya dengan tulus tanpa sedikit pun dendam. Selama berhari-hari setelah itu, Lina terkurung dalam penyesalan yang tak terkatakan. Setiap sudut rumah yang dulunya terasa penuh kasih kini, hanya menyisakan bayangan Rizal yang diam-diam berjuang untuk membahagiakan mereka. Kesuksesan materi yang kini ia miliki tak berarti tanpa kehadiran Rizal. Ia merasa telah kehilangan segalanya, lebih dari sekadar seorang suami, ia kehilangan belahan jiwanya. Hidupnya berubah, setiap hari dilalui dengan kenangan dan penyesalan yang tak berujung. Di malam-malamnya, Lina sering terjaga, menangis sendirian, berharap bisa meminta maaf pada Rizal walau hanya sekali saja. Ia berdoa agar suatu hari, di kehidupan yang lain, ia diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya, untuk menjadi istri yang pantas bagi pria sebaik Rizal. Penyesalannya adalah harga yang harus ia bayar seumur hidup. Kisah ini bikin kita sadar, betapa pentingnya menghargai orang-orang terdekat sebelum terlambat. Jangan sampai kata maaf dan penyesalan jadi terlambat disampaikan. Menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan buat lebih menghargai orang terkasih kita? Atau mungkin kalian pernah ngalamin sesuatu yang bikin nyesel? Yuk, share di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin, tiap hari dihina sama pasangan sendiri, dibilang gak berguna, cuma jadi beban. Tapi gimana kalau ternyata laki-laki yang dianggap gak ada harganya itu justru jadi kunci kesuksesan yang gak pernah kebayang? Siap-siap terharu dengan cerita penuh perjuangan, sabar, dan akhir yang tak terduga. Mau tahu kisah lengkapnya? Yuk simak sampai habis, karena endingnya bikin kita semua belajar sesuatu. Assalamualaikum semua. Hari ini gue mau cerita tentang kisah nyata yang dalam banget tentang seorang suami yang selalu dihina istrinya sendiri. Dibilang gak berguna, gak mampu, dan serba salah. Tapi yang namanya takdir, siapa yang tahu kan? Dengan sabar, dia terus berusaha, meskipun hati kecilnya hancur berkeping-keping. Sampai akhirnya, usaha keras dan doanya gak sia-sia, dan perubahan pun datang. Yuk, langsung aja kita dengerin ceritanya, karena endingnya bikin kita belajar sesuatu yang berharga banget. Rizal, seorang pria sederhana, bekerja keras setiap hari untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Pernikahannya dengan Lina diawali dengan cinta yang tulus, keduanya sama-sama muda dan penuh harapan. Namun, setelah beberapa tahun, keadaannya perlahan mulai berubah. Rizal tidak punya pekerjaan tetap. Ia hanya seorang pekerja serabutan yang selalu siap menerima pekerjaan apa saja, asalkan bisa membawa pulang uang untuk keluarganya. Tapi Lina mulai merasa kecewa, melihat kehidupannya yang jauh dari impiannya. Satu hari, saat Rizal baru pulang setelah seharian bekerja sebagai tukang angkut barang, Lina langsung menyambutnya dengan tatapan sinis. "Kamu pulang jam segini? Kerja gak jelas gitu, pulangnya juga telat. Gimana kita mau hidup enak kalau kamu begini terus?" Rizal hanya diam, menelan pahit kata-kata itu, meskipun hatinya terasa seperti dihantam batu besar. Lina yang dulunya penyayang dan ceria, kini berubah jadi sosok yang dingin, ketus, dan terus-menerus menekan Rizal. Hari-hari berlalu, dan cemoohan Lina terhadap suaminya makin menjadi. Rizal, meskipun sakit hati, tetap berusaha untuk tidak membalas dengan amarah.
Ia selalu berusaha sabar dan berdoa dalam diam, berharap suatu hari bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Meski begitu, hatinya kian hancur tiap kali mendengar Lina bilang, "Kamu ini suami gak berguna," atau, "Orang kaya kamu gak akan pernah bisa bikin aku bahagia." Namun, Rizal diam-diam memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia mulai mencari peluang lain, belajar tentang bisnis online dari teman lama yang sukses di bidang itu. Meski belum tahu banyak soal teknologi dan pemasaran, Rizal mulai belajar dengan giat, bahkan rela begadang tiap malam, mempelajari cara-cara berdagang secara online. Dalam keheningan malam, ia buka laptopnya dan belajar pelan-pelan tentang dunia yang sebelumnya asing baginya. Berbulan-bulan ia terus berusaha, menyeimbangkan pekerjaan kasarnya di siang hari dan usaha bisnis online-nya di malam hari. Namun, bagi Lina, semua yang dilakukan Rizal terlihat seperti buang-buang waktu. "Kamu serius mau jualan online? Emangnya bisa ngidupin kita dari situ?" katanya sambil mencemooh. Rizal hanya tersenyum tipis, meski hatinya ngilu. Ia terus bekerja keras, meski hasilnya belum terlihat jelas. Setelah setahun berjuang dan memulai dari bawah, akhirnya Rizal mulai melihat sedikit hasil. Barang dagangannya mulai laku, dan penghasilannya perlahan meningkat. Rizal bisa beli beberapa barang baru di rumah tanpa harus minta dari Lina. Tapi Lina belum sadar, bahkan tetap bersikap sinis. Suatu hari, saat Rizal berhasil mengantongi untung yang lumayan besar, ia mencoba menceritakan hal itu pada Lina, berharap istrinya bisa melihat dan menghargai usahanya. Namun, Lina hanya berkata dingin, "Kamu pikir itu cukup? Kalau cuma segini, kapan kita bisa hidup enak?" Sakit hati Rizal bukan main. Tapi ia tetap memilih untuk fokus dan terus berusaha. Dia mulai berinvestasi lebih besar dan akhirnya usahanya makin berkembang. Kini, bisnisnya mulai stabil dan menghasilkan cukup untuk membayar kebutuhan keluarga tanpa harus bekerja kasar lagi. Perlahan, Rizal bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya. Rumah yang dulunya sempit mulai direnovasi, dan untuk pertama kalinya, Rizal bisa membawa keluarganya makan di luar tanpa merasa bersalah karena uang yang dikeluarkan. Melihat perubahan ini, Lina perlahan mulai menyadari bahwa suaminya telah berjuang keras selama ini, lebih keras dari yang pernah dia bayangkan. Meskipun masih gengsi, dalam hatinya, ia mulai merasa malu dan menyesal atas kata-kata kasarnya selama ini. Tapi Rizal tetap dengan sikapnya yang rendah hati, tidak pernah menuntut pengakuan, hanya terus berfokus untuk membawa kebahagiaan pada keluarganya. Waktu berlalu, dan Rizal semakin sukses. Usahanya tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar, tapi bahkan di luar kota. Kini Rizal tak lagi bekerja sendirian, ia bahkan mulai merekrut beberapa pekerja untuk membantunya, menjadikan bisnisnya lebih profesional. Lina akhirnya terdiam melihat perubahan besar dalam hidup suaminya. Dalam hati, ia menyesal pernah meremehkan dan menghina suaminya yang begitu tulus. Di depan banyak orang, ia kini merasa bangga memiliki suami seperti Rizal, meskipun ia tak pernah benar-benar meminta maaf secara langsung. Suatu hari, Lina tak bisa menahan air matanya saat melihat suaminya duduk di teras, tersenyum dengan lembut. Lina mendekat, lalu berkata, "Maafkan aku, Mas. Aku salah. Aku dulu egois, aku gak pernah percaya sama kamu. Terima kasih buat semua yang udah kamu lakukan buat aku dan anak-anak." Rizal hanya tersenyum dan berkata, "Aku selalu percaya, yang penting aku terus berusaha, yang lain akan datang pada waktunya." Kehidupan mereka berubah total. Kini Rizal dan Lina hidup harmonis dan bahagia. Penghinaan dan cemoohan yang dulu sempat merusak perasaan Rizal kini sudah berganti dengan penghargaan dan cinta tulus. Rizal mengajarkan Lina arti sabar dan pengorbanan, dan Lina pun belajar betapa berharganya seorang suami yang tulus mencintai keluarganya, meskipun pernah disakiti berkali-kali.